Sotihotu, Namo Buddhaya. Halo, apa kabar? Kembali lagi pada pembelajaran agama Buddha kelas 10 dengan materi fenomena alam dan kehidupan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran ini yaitu dapat menganalisis berbagai fenomena alam dan kehidupan sesuai dengan proses kerja hukum tertib kosmis atau niyama. Selalu semangat dan mari kita mulai. Sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita melafalkan syair penghormatan atau nama Karagata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sadu, sadu, sadu. Silahkan dilanjutkan duduk hening. Duduk hening bisa diakhiri. Tahukah kamu bahwa terdapat banyak fenomena alam dan kehidupan di semesta ini? Semua hal tersebut tidak kekal adanya. Semua berproses, ada kemunculannya, perkembangannya, dan lenyapnya. Pernahkah kita berpikir dan bertanya-tanya tentang berbagai fenomena alam dan kehidupan manusia? Misalnya, apakah yang kamu ketahui tentang fenomena alam dan kehidupan manusia di dunia ini? Mengapa semua fenomena itu terjadi? Siapa yang mengatur itu semua? Apa bedanya perpandangan agama Buddha tentang fenomena alam tersebut dengan sistem keyakinan atau kepercayaan lainnya? Bagaimana kita memahami fenomena alam dan kehidupan sesuai ajaran Buddha? Silahkan amati gambar berikut ini. Untuk memahami kehidupan ini apa adanya, dengan didasari pada penghayatan yang mendalam, mari kita menyanyikan sebuah lagu Buddhis dengan judul Roda Kehidupan. Bagaimana setelah menyanyikan lagu Roda Kehidupan? Apakah kalian dapat memahami dan menghayati kehidupan ini dengan mendalam? Baik, mari simak materi berikut ini. Secara umum, berbicara tentang asal mula fenomena alam dan kehidupan di dunia ini selalu dikaitkan dengan Dewa Pencipta. Dalam hal ini, yang menciptakan itu umumnya dimengerti sebagai Tuhan. Hal tersebut berhubungan dengan paham agama dan orang-orang tertentu yang memandang bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta, Maha Kuasa, dan lain-lain. Dalam agama Buddha, kepercayaan terhadap dewa atau makhluk adi kodrati, entah itu diberi nama Tuhan atau apapun namanya, yang dihubungkan dengan asal mula suatu kejadian atau fenomena yang mengatur dunia dan menentukan nasib manusia adalah sebuah mitos. Mitos adalah suatu kisah, bukan realitas atau kenyataan, tetapi ia berpengaruh terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Mitos sering ditemukan sebagai penjelasan atas sebuah fenomena alam, misalnya
Pada zaman dahulu, orang percaya bahwa gunung meletus itu karena dewa gunung sedang marah. Tetapi, sekarang kita tahu bahwa gunung meletus adalah peristiwa kimiawi yang terjadi secara alamiah. Yang Maha Pencipta dalam agama Buddha lebih dipandang sebagai hukum dharma atau dhamma niyama. Terjadinya segala sesuatu di dunia ini, termasuk terjadinya alam semesta ini, didasarkan pada suatu hukum, yaitu hukum sebab dan kondisi yang saling menjadikan. Artinya, bahwa suatu peristiwa atau fenomena itu terjadi bukan karena suatu pribadi yang maha kuasa, tetapi terjadinya suatu peristiwa terjadi karena syarat-syaratnya atau hukumnya terpenuhi. Misalnya, syarat-syarat terciptanya roti. Roti dapat terjadi bila ada sebab dan kondisinya. Syarat-syarat atau hukum terjadinya roti adalah harus ada terigu, telur, air, bahan pengembang, gula, dan lain-lainnya. Tanpa adanya sebab dan kondisi tersebut, roti tidak akan dapat terbuat. Secara prinsip, semua manusia memiliki kesamaan, yaitu menjadi subjek dari kekotoran batin atau kilesa. Namun, terdapat banyak perbedaan di antara mereka. Sebagai contoh, beberapa di antara mereka ada yang kaya, sementara yang lain miskin. Beberapa berbadan kuat dan sehat, sementara yang lain lemah dan berpenyakitan. Ada banyak perbedaan di antara sesama manusia, apalagi perbedaan antara manusia dan binatang. Perbedaan ini adalah akibat dari karma. Dalam kehidupan ini, terdapat fenomena alam dan kehidupan. Fenomena alam yang ada dan sering muncul dalam keseharian kita, misalnya, munculnya cuaca atau awan yang silih berganti antara mendung dan cerah atau terang, munculnya hujan dan panas, angin mamiri dan angin topan, dan tidak jarang sering timbul adanya halilintar, gempa bumi, dan fenomena lainnya. Demikian pula dalam kehidupan umat manusia juga muncul adanya berbagai fenomena keanekaragaman kehidupan. Ada manusia yang cantik dan ada yang jelek, ada yang panjang umur dan ada yang pula berpendek umur, ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang memiliki jabatan tinggi dan yang lain sebagai rakyat jelata. Fenomena di atas, baik yang menyangkut alam maupun kehidupan manusia, semuanya diatur oleh hukum-hukum alam. Coba kalian amati dengan seksama tentang berbagai fenomena alam yang sering kalian jumpai dalam kehidupan. Proses pengamatan tersebut dapat melalui buku-buku, majalah, koran, internet, atau sumber lainnya yang bisa kalian jangkau. Kemudian, kalian pertanyakan hal-hal itu dalam dirimu. Setelah itu, kalian komentari tentang fenomena alam tersebut. Adapun fenomena alam yang dimaksud antara lain tentang awan, cuaca, hujan, halilintar, gempa bumi, angin topan, dan gunung meletus. Tuliskan ringkasan pemahaman tersebut di buku tulis kalian, lalu foto dan kirimkan ke grup WhatsApp. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman terhadap materi fenomena alam dan kehidupan, silakan untuk mengerjakan latihan soal yang saya bagikan melalui link Google Form sebagai berikut. Demikian tadi penjelasan tentang fenomena alam dan kehidupan. Setelah pembahasan tadi, semoga kita semua menjadi manusia yang mampu menerima kenyataan hidup, menghargai perbedaan, dan selalu belajar untuk menjadi yang lebih baik serta lebih bermanfaat dalam kehidupan ini bagi diri sendiri dan juga orang lain atau makhluk di sekitar kita. Dalam pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang hukum tertib kosmis atau niyama. Jangan lupa jaga kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Akhir kata, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.